Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Gadis cantik, kaya raya asal Swedia rela mualaf dan nikahi cleaning service hotel. Jakarta, kota yang tak pernah berhenti berdenyut, menjadi tempat Frida menghabiskan waktu selama beberapa minggu. Gadis cantik asal Swedia itu datang ke Indonesia untuk urusan bisnis. Sebagai pemilik perusahaan pemasok barang untuk IKEA, ia harus memastikan semua kebutuhan toko-toko di Jakarta dan kota-kota lainnya berjalan lancar. Kecantikan Frida memang sudah dikenal banyak orang, namun baginya, kecantikan tak pernah menjadi fokus utama. Ia lebih suka bekerja keras dan memenuhi setiap kewajibannya dengan sempurna. Hari pertama di Jakarta, setelah beberapa penerbangan panjang dan melelahkan, Frida memutuskan untuk menginap di salah satu hotel mewah di pusat kota. Kamar hotel yang luas dan nyaman adalah tempat yang ia cari untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Ia merasa, meskipun di Jakarta ada banyak tempat menarik, kenyamanan hotel ini akan memberinya waktu untuk bersantai sejenak sebelum kembali sibuk. Pagi itu, Frida keluar dari kamarnya dan berencana mengecek beberapa persiapan untuk urusan bisnis yang menunggunya. Saat melintas di koridor, matanya tiba-tiba tertuju pada seorang pria yang sedang sibuk menyapu lantai. Tentu saja, pria itu bukan tamu hotel. Ia mengenakan seragam cleaning service dengan tampilan yang sederhana. Namun ada sesuatu yang berbeda dari cara dia bekerja. Di balik wajahnya yang tampak lelah, ada ketenangan yang terasa begitu memikat. Sebuah pesona yang Frida rasakan meskipun hanya dalam sepintas pandangan. Frida terus berjalan, namun pikirannya seakan tertinggal di koridor itu. Sejak kapan ia bisa tertarik pada seorang pria sederhana seperti itu? Rasa penasaran menggelitiknya, namun ia hanya bisa melangkah ke kamar tanpa berpikir lebih jauh. Namun, tak lama setelah itu, Frida mendapati sebuah kejadian yang seolah membuka kesempatan baginya untuk bertemu lagi dengan pria itu. Di dalam kamarnya, tanpa sengaja, ia menumpahkan kopi ke karpet. Segera ia mengambil telepon dan menekan nomor layanan kebersihan. Tak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk. Frida membuka pintu dan melihat pria itu berdiri di ambang pintu dengan perlengkapan kebersihan di tangan. Ega, nama pria itu. Frida memperhatikan setiap gerak-geriknya yang terampil membersihkan kekacauan kopi yang ia buat. Pria itu tak banyak bicara, hanya menjawab pertanyaan dengan singkat, namun ada sesuatu yang menarik dari sikap tenangnya. "Terima kasih, Ega," kata Frida ketika Ega selesai membersihkan. Ega mengangguk ringan, lalu bersiap untuk pergi. Namun, Frida menghentikannya. "Ega, tunggu sebentar." "Aku Frida," kata Frida sambil tersenyum. "Aku rasa aku belum sempat berkenalan." Ega terlihat sedikit canggung, namun ia membalas senyum Frida dengan tulus. "Ega," jawabnya singkat sambil menunduk sedikit. "Senang bertemu denganmu. Jangan ragu untuk datang lagi kalau aku perlu bantuan," tambah Frida, mencoba menjaga suasana tetap santai. Sejak saat itu, mereka mulai berbicara lebih sering, meski hanya tentang hal-hal kecil. Frida merasa ada kenyamanan yang muncul tiap kali ia berbicara dengan Ega. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Ega mendengarkan dan merespons. Frida tak tahu persis apa yang membuatnya merasa seperti ini. Hanya saja, setiap kali berpapasan, perasaannya semakin kuat. Beberapa hari setelahnya, Frida memutuskan untuk mengajak Ega makan malam. Restoran hotel yang mewah menjadi pilihan, tempat yang pasti membuat Ega merasa canggung. Frida tahu, seorang pria sederhana seperti Ega pasti merasa tidak pantas di sana, namun ia ingin memberi kesempatan pada keduanya untuk lebih mengenal. Ketika Ega datang ke restoran, wajahnya tampak malu-malu, seolah ada keraguan dalam dirinya. "Terima kasih sudah mengundang saya, Miss Frida. Tapi, apakah saya pantas makan di sini?" tanya Ega, suaranya penuh keraguan. Frida tersenyum dan melambai ringan. "Tidak perlu khawatir, kita semua sama di sini. Nikmatilah makan malam ini,
jawabnya lembut. Makan malam itu berjalan dengan lancar, namun ada satu hal yang Frida tak bisa lepaskan. Ia semakin yakin ada sesuatu di dalam diri Ega yang membuatnya tertarik. Bukan hanya karena penampilannya yang sederhana, tapi cara Ega yang jujur dan apa adanya. Frida merasa nyaman berada di dekatnya, sesuatu yang jarang ia rasakan. Setelah makan malam, Frida akhirnya mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ega, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di dirimu. Aku merasa tertarik padamu. Aku tahu mungkin kamu merasa ini aneh, tapi aku jujur, kata Frida, menatap Ega dengan serius. Ega terkejut. Tapi, kenapa seorang wanita secantik dan seberkelas kamu bisa tertarik pada seorang pria seperti saya? Tanya Ega dengan suara bergetar. Tak percaya. Frida tertawa pelan, lalu menjawab. Karena, Ega, cinta itu tak kenal status. Aku hanya merasa kita bisa saling mengenal lebih jauh. Ega terdiam, tak tahu harus berkata apa. Namun, di dalam hatinya, perasaan yang sama tumbuh. Meskipun dirinya merasa tak pantas, ia tak bisa menipu perasaannya yang mulai tumbuh untuk Frida. Untuk pertama kalinya, Ega merasa bahwa hidupnya bisa berubah, mungkin bahkan selamanya. Malam itu, setelah percakapan yang mendalam, mereka berdua merasa seperti menemukan satu sama lain. Meski berbeda dunia, meski penuh keraguan, mereka tahu bahwa sebuah perjalanan baru saja dimulai. Sejak malam itu, perasaan Frida terhadap Ega semakin kuat. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan. Di sisi lain, Ega merasa dunia di sekelilingnya seakan berubah. Hidupnya yang sederhana, penuh rutinitas dan kesibukan, tiba-tiba dihiasi oleh kehadiran seorang wanita cantik dan kaya raya seperti Frida. Meskipun ia masih merasa terkejut, ada sesuatu yang memaksa hatinya untuk menerima kenyataan ini. Ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Hari-hari berlalu, dan Ega semakin sering bertemu Frida. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Setiap kali Frida meminta bantuan Ega untuk membersihkan kamarnya, Ega selalu datang dengan senang hati, meskipun di dalam hatinya ia merasa canggung. Ia tak bisa membayangkan bagaimana bisa seorang wanita secerah Frida menginginkan dirinya. Namun, kenyataan berkata lain. Frida tidak pernah memandang status atau pekerjaan Ega sebagai hal yang penting. Ia hanya ingin mengenalnya lebih dalam. Suatu sore, saat Ega sedang membersihkan ruang makan di hotel, Frida datang dengan sebuah ide. Ia mengajak Ega untuk menemani dirinya berkeliling kota. Frida merasa sudah terlalu lama berada di hotel dan ingin menikmati Jakarta lebih jauh. Tanpa ragu, Ega menerima ajakan itu, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk lebih mengenal Frida membuatnya akhirnya ikut serta. Di luar hotel, suasana Jakarta yang sibuk dan beragam memberi nuansa baru. Frida mengajak Ega ke beberapa mal di pusat kota, tempat ia biasanya mengirimkan barang-barang untuk IKEA. Ega tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Meski ia sudah sering mendengar tentang kota besar ini, melihat langsung segala kemewahan dan modernitasnya membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di tempat seperti ini bersama Frida, apalagi sebagai teman, bukan hanya sebagai pekerja. Ini mall yang akan menerima pengiriman barang kami minggu depan, kata Frida sambil menunjukkan daftar pengiriman yang ia pegang. Ega hanya mengangguk dan mengamati. Ia merasa kecil di tengah keramaian dan kemewahan tempat itu. Namun, Frida selalu membuatnya merasa nyaman. Seakan dunia yang ada di sekeliling mereka tidak ada artinya. Aku bisa membantu jika kamu butuh, kata Ega dengan suara yang pelan, mencoba menawarkan sesuatu meskipun ia tahu pekerjaan ini bukan untuknya. Frida tersenyum dan memandangnya dengan penuh perhatian. Terima kasih, Ega. Kamu tahu, aku suka berkeliling seperti ini. Kadang aku merasa kesepian jika harus menjalani semua ini sendirian. Jawab Frida sambil melangkah menuju toko-toko di mall. Ega hanya mengangguk, merasa sedikit canggung, namun tetap menemani Frida. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Frida mulai membuka diri tentang banyak hal dalam hidupnya. Ia berbicara tentang keluarganya di Swedia,
tentang bagaimana ia membangun bisnis pemasok barang IKEA, dan tentang hidupnya yang penuh tekanan dan tuntutan. Sementara Ega, meskipun lebih banyak mendengarkan, sesekali berbagi cerita tentang kehidupannya yang sederhana. Ia bercerita tentang orang tuanya yang sudah meninggal, tentang bagaimana ia harus bertanggung jawab untuk keluarganya, dan tentang hari-harinya yang penuh dengan kerja keras sebagai cleaning service. Di tengah perjalanan mereka mengelilingi Mall Jakarta, Frida sekali lagi mengajak Ega untuk makan malam di hotel. Kali ini, makan malam itu terasa berbeda. Bukan hanya karena makanannya yang mewah, tetapi juga karena suasana yang lebih intim. Frida duduk berhadapan dengan Ega di meja makan, dan mereka berbicara lebih dalam. Frida semakin terbuka tentang perasaannya. Ia sudah mulai merasakan ketertarikan yang mendalam pada Ega, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan. Kamu tahu, Ega, Frida memulai, aku merasa sangat nyaman bersamamu. Aku merasa seperti aku bisa menjadi diri sendiri saat bersamamu, tanpa ada yang harus aku tunjukkan atau sembunyikan. Ega menunduk, bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Baginya, Frida adalah sosok yang jauh di luar jangkauannya. Wanita cantik, kaya, dan sukses. Sementara dirinya hanya seorang pria biasa yang bekerja keras untuk hidup. Meski begitu, ada perasaan hangat yang tumbuh di hatinya setiap kali mendengar kata-kata Frida. Aku juga merasa begitu, Frida, jawab Ega dengan suara pelan. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak dari biasanya. Frida tidak ingin terburu-buru, tetapi perasaannya sudah semakin jelas. Ia sudah mulai jatuh cinta pada Ega, meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun, hatinya berkata lain. Ia tidak peduli dengan status sosial atau latar belakang Ega. Ia hanya ingin merasakan hubungan yang tulus, dan Ega memberikannya itu. Setelah makan malam yang hangat itu, Frida memutuskan untuk mengajak Ega berjalan-jalan sejenak di sekitar hotel. Mereka keluar dari restoran dan berjalan di lorong hotel yang sepi. Frida merasa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya dengan lebih jelas. Ega, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyukaimu, lebih dari sekadar teman atau kenalan. Aku ingin kita menjadi lebih dekat, jika kamu mau, ujar Frida dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ega berhenti berjalan dan menatap Frida. Rasa terkejut menyelubungi dirinya. Frida, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu wanita yang luar biasa. Kenapa kamu bisa menyukaiku? Frida tersenyum dan memegang tangan Ega. Karena Ega, kamu adalah seseorang yang membuatku merasa hidup. Kamu tak perlu merasa canggung atau ragu. Aku ingin kita coba bersama-sama, apapun yang terjadi. Ega menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. Aku juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku jatuh cinta padamu, Frida. Itulah pertama kalinya mereka saling mengungkapkan perasaan mereka. Sederhana namun penuh makna. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka resmi menjadi sepasang kekasih, meskipun dunia mereka begitu berbeda. Namun, ada keyakinan di hati mereka bahwa cinta ini bisa mengatasi segala perbedaan. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan cepat, dan hubungan Frida dan Ega semakin akrab. Frida yang biasanya sibuk dengan urusan bisnis dan pekerjaannya di IKEA, kini lebih sering meluangkan waktu untuk Ega. Setiap kali Ega mengunjungi hotel tempat Frida menginap, rasanya seperti dunia mereka berdua saja. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari impian-impian kecil hingga masa depan yang penuh ketidakpastian. Bagi Ega, ini adalah dunia baru yang penuh keajaiban. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ia bisa berdekatan dengan seorang wanita yang begitu cantik, kaya, dan sukses. Hari itu, seperti biasa, Frida mengajak Ega menemani dirinya berkeliling beberapa mall di Jakarta. Mereka mengunjungi beberapa tempat yang biasa Frida kunjungi untuk mengirim barang IKEA. Namun kali ini rasanya berbeda. Ada kebersamaan yang lebih dalam, yang tidak hanya sekadar pertemuan antara pengusaha dan pekerja, tetapi lebih kepada dua
jiwa yang saling memahami satu sama lain. Setelah beberapa jam berkeliling, Frida mengajak Ega untuk duduk di sebuah kafe di dalam mall. Mereka memilih tempat yang tenang, jauh dari keramaian. Frida memesan 2 cangkir kopi, sementara Ega hanya memesan air mineral. Frida selalu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Ia tahu betul bahwa Ega hidup sederhana, dan itu membuatnya semakin terpesona. Ega, kamu tahu, aku merasa sangat nyaman bersamamu. Kadang aku merasa dunia ini begitu rumit, tapi saat bersamamu, semuanya terasa sederhana dan mudah, kata Frida sambil menatap Ega. Ega hanya tersenyum mendengar kata-kata Frida. Ia merasa bahagia bisa menjadi bagian dari hidup Frida, meskipun kadang masih merasa tidak pantas. Di matanya, Frida adalah segalanya, seorang wanita yang begitu cerdas, penuh perhatian, dan mandiri. Sedangkan dirinya hanya seorang pria biasa, bekerja keras untuk hidup, yang bahkan tidak bisa memberi banyak untuk Frida. Aku hanya seorang pria biasa, Frida. Aku tidak bisa memberimu apa-apa yang luar biasa, jawab Ega, sedikit ragu. Ia tidak tahu mengapa ia selalu merasa cemas setiap kali berbicara tentang masa depan mereka. Frida menatap Ega dengan tatapan lembut. Ega, jangan berpikir begitu. Aku tidak butuh apa-apa selain kamu. Cinta itu bukan soal apa yang bisa diberikan, tapi soal siapa yang ada di sampingmu. Dan aku ingin kamu selalu ada di sampingku. Kata-kata Frida membuat hati Ega berdebar. Ia merasa sangat dihargai dan dicintai, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan bisa ia rasakan. Tapi, Frida, kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku hanya seorang cleaning service di hotel ini. Frida tersenyum dan menggenggam tangan Ega dengan lembut. Itulah yang membuatku tertarik padamu, Ega. Kamu sederhana, tidak menyembunyikan siapa dirimu. Aku merasa kita bisa saling mengerti. Tidak ada batasan antara kita. Ega mengangguk pelan. Ia tahu, meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada satu hal yang menyatukan mereka. Cinta. Cinta yang tak terhalang oleh status sosial, latar belakang, atau apapun itu. Cinta yang datang begitu alami, tanpa paksaan. Hari-hari berikutnya, Ega semakin sering menemani Frida. Mereka berdua mulai menghabiskan waktu bersama lebih banyak, berjalan-jalan ke berbagai tempat di Jakarta, menikmati makan malam bersama, dan berbicara tentang segala hal. Frida mengenalkan Ega pada dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dari tempat-tempat mewah, restoran-restoran kelas atas, hingga kehidupan bisnis yang penuh tantangan. Ega, meskipun merasa asing, mulai menikmati semua itu. Ia merasa Frida membuka matanya tentang dunia yang lebih luas. Namun, ada satu hal yang membuat Ega merasa cemas. Ia tahu, hubungan mereka bukanlah hubungan yang mudah. Keluarga Frida, teman-temannya, dan dunia tempat Frida berada tentu tidak akan mudah menerima hubungan mereka. Ega, yang sederhana dan jauh dari kemewahan, seringkali merasa tidak pantas berada di sisi Frida. Ia takut, jika hubungan ini diketahui banyak orang, semuanya akan berubah. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon hotel, Frida bisa merasakan kegelisahan di wajah Ega. Frida yang selalu memperhatikan dengan seksama, melihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ega. Ada apa, Ega? Kamu terlihat berbeda malam ini, kata Frida lembut. Ega terdiam sejenak, tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menatap Frida dengan tatapan penuh kebingungan. Frida, aku hanya merasa kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku takut jika ini semua diketahui orang, mereka akan melihat kita sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ada. Frida tersenyum dan mengelus lembut tangan Ega. Ega, aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting adalah apa yang kita rasakan. Aku mencintaimu, dan itu lebih dari cukup untukku. Kita akan menghadapi dunia bersama. Tidak peduli apa yang orang pikirkan. Kata-kata Frida sangat menenangkan hati Ega. Ia tahu, meskipun jalan di depan mereka penuh rintangan,
Selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya bersama. Cinta mereka lebih kuat dari apapun. Keesokan harinya, Frida membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk mengajak Ega pergi ke Swedia, tempat asalnya. Ia ingin mengenalkan Ega kepada keluarganya dan menunjukkan bahwa cintanya pada Ega adalah hal yang serius. Ega, meskipun terkejut dan cemas, akhirnya menerima ajakan Frida. Perjalanan menuju Swedia bukanlah perjalanan yang mudah bagi Ega. Ia merasa tidak layak berada di sana. Namun, Frida selalu ada untuk menenangkan hatinya. Kamu tidak perlu khawatir, Ega. Ini langkah pertama kita untuk membangun masa depan bersama, kata Frida sambil memegang tangan Ega di pesawat. Ega tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengangguk dan menatap Frida dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu, hidupnya akan berubah selamanya. Semua itu dimulai dengan satu pertemuan tak terduga di hotel mewah Jakarta, yang kini membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Pesawat yang mereka tumpangi mendarat di Swedia dengan mulus. Ega, yang sejak awal sudah merasa cemas, kini merasa sedikit lebih tenang. Perjalanan panjang yang membawa mereka dari Jakarta ke Swedia terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Di atas pesawat, Frida terus mengingatkan Ega bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak perlu merasa rendah diri. Namun, kecemasan tetap menggantung di hati Ega. Apalagi ketika mereka tiba di Bandara Arlanda, Stockholm Traktot, Frida sudah tidak sabar untuk menunjukkan Ega kepada keluarganya, terutama ibunya yang sudah lama menunggu kedatangannya. Ega, di sisi lain, masih merasa tidak pantas berada di dunia Frida. Dunia yang penuh dengan kemewahan dan keanggunan. Dunia yang terasa sangat jauh dari dunia yang ia kenal sebelumnya, dunia tempatnya bekerja sebagai cleaning service di hotel mewah Jakarta. Mereka melewati pintu keluar bandara, dan Ega langsung melihat seorang wanita paruh baya yang berdiri menunggu di depan mereka. Wanita itu mengenakan pakaian elegan, dan senyumannya yang hangat menambah kecantikan wajahnya. Frida melambaikan tangan, dan langsung berjalan menuju wanita itu. "Ibu, ini Ega," kata Frida sambil menggenggam tangan Ega. Ega hanya bisa menundukkan kepala, merasa sangat gugup. Ia berusaha menahan kegugupan yang datang begitu mendalam. Bagaimana bisa seorang pria seperti dirinya dikenalkan kepada keluarga Frida, terutama ibunya? "Senang bertemu denganmu, Ega," kata ibu Frida dengan suara lembut dan penuh kehangatan. Ia mengulurkan tangannya kepada Ega, dan Ega ragu sejenak sebelum akhirnya menjabat tangannya. Ini pertama kali saya ke Swedia, Bu. Terima kasih sudah mau menerima saya," jawab Ega dengan suara terbata. Ibu Frida hanya tersenyum. "Tentu saja, kami sudah menunggu kedatanganmu." Ia menatap Ega sejenak, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Frida benar, Ega tampak seperti pria yang baik hati, meskipun ia merasa tidak sesuai dengan standar yang biasa ada di keluarga mereka. Mereka keluar dari bandara dan menuju mobil yang sudah disiapkan oleh keluarga Frida. Di dalam mobil, suasana terasa sedikit canggung. Frida mencoba mengurangi ketegangan dengan berbicara tentang berbagai hal, mulai dari cuaca yang sangat berbeda dengan di Jakarta, hingga makanan khas Swedia yang katanya sangat enak. Ega hanya bisa mengangguk, berusaha untuk menyimak dan terlibat dalam percakapan, meskipun hatinya masih penuh dengan kecemasan. Bagaimana ia bisa diterima di sini? Di dunia yang begitu jauh berbeda dengan kehidupannya yang sederhana di Jakarta? Setelah perjalanan yang tidak terlalu lama, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah besar yang indah. Rumah itu terletak di daerah pinggiran kota Stockholm, dengan halaman yang luas dan pemandangan yang menakjubkan. Rumah itu tampak sangat elegan, dan Ega merasa semakin kecil dengan segala kemewahan yang ada di sekitarnya. "Selamat datang di rumah kami, Ega," kata Frida dengan senyum penuh semangat. "Ini rumah keluarga kami. Disinilah aku dibesarkan." Ega hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Meskipun dalam hatinya, ia merasa sangat tidak pantas berada di sana. Namun, Frida terlihat begitu santai dan tidak memperlihatkan sedikit pun rasa canggung. Ia langsung membawa Ega masuk ke dalam rumah. Frida memperkenalkan Ega kepada ayah dan kakak laki-lakinya. Mereka semua tampak ramah.
Namun Ega bisa merasakan tatapan mereka yang penuh curiga. Mungkin mereka merasa aneh dengan perbedaan yang begitu mencolok antara dirinya dan Frida. Namun Frida tidak memperlihatkan sedikit pun rasa khawatir. Ia tampak begitu percaya diri dan berusaha membuat Ega merasa diterima. "Mereka hanya perlu waktu untuk mengenalmu lebih baik," kata Frida dengan lembut saat mereka duduk di ruang tamu setelah makan malam. "Aku yakin mereka akan mengerti jika mereka melihat betapa seriusnya kita." Ega mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan keluarga Frida. Namun ia tahu satu hal. Ia sangat mencintai Frida, dan itu lebih penting daripada segala perbedaan yang ada di antara mereka. Malam itu, Frida mengajak Ega keluar ke taman belakang rumah, tempat yang sering ia kunjungi untuk merenung. Ega mengikutinya dengan langkah perlahan, masih merasa canggung. Namun, ketika mereka duduk di bangku taman, Frida menggenggam tangan Ega dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu ini mungkin terasa berat bagi kamu, Ega," kata Frida. "Tapi percayalah, kamu sudah berada di tempat yang tepat. Aku ingin kamu tahu, kamu sangat berarti bagiku." Ega menatap Frida, merasa sangat tersentuh dengan kata-katanya. Aku tidak tahu bagaimana bisa ada di sini, Frida. Aku hanya pria biasa, bekerja sebagai cleaning service di hotel. Apa yang bisa aku berikan untukmu?" Frida tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu memberikan apa-apa, Ega. Cinta itu bukan tentang materi atau apa yang bisa kita berikan. Cinta itu tentang kehadiran, tentang kita berdua saling mendukung dan mencintai." Ega merasa hatinya berdebar lebih cepat. Kata-kata Frida membuka matanya bahwa cinta yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang harus dibatasi oleh status atau perbedaan. Mereka bisa mencintai tanpa harus memikirkan segala hal yang tidak penting. Pagi berikutnya, Ega bertemu dengan beberapa teman keluarga Frida yang datang untuk menyambutnya. Mereka semua berusaha terlihat ramah. Meskipun Ega bisa merasakan ada sedikit kecanggungan di udara, namun Frida tetap di sisinya, memperkenalkan Ega dengan bangga. Dengan setiap langkah, Ega merasa semakin yakin bahwa ia ingin menjalani hidup ini bersama Frida, meskipun banyak hal yang harus mereka hadapi. Ia tahu, di hadapan mereka masih ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Namun dengan cinta yang mereka miliki, ia yakin mereka bisa menghadapinya bersama. Pagi itu, udara Swedia terasa lebih dingin dari biasanya. Ega masih terjaga, duduk di tepi tempat tidur, menatap langit yang terlihat begitu biru dari jendela kamar. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa hari-hari yang ia lewati di Jakarta sebagai pria sederhana akan membawanya ke titik ini. Di hadapannya Frida, seorang wanita cantik dan kaya raya, kini menjadi bagian dari hidupnya. Dan hari ini, semuanya akan berubah. Frida sudah bangun lebih dulu. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari besar mereka. Hari di mana mereka akan melangkah bersama ke jenjang pernikahan. Meskipun hanya dihadiri oleh keluarga dekat, namun baginya, pernikahan ini adalah simbol dari perjalanan cinta yang mereka lalui. Sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata orang lain, namun begitu berarti di hati mereka berdua. "Ega, sudah siap?" tanya Frida dengan suara lembut dari pintu kamar. Ega menoleh, masih dengan raut wajah cemas. "Frida, aku masih tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu mau menikah denganku? Aku hanya pria biasa." Frida tersenyum dan berjalan mendekat, meraih tangan Ega. "Kamu bukan hanya pria biasa, Ega. Kamu adalah pria yang mencintaiku dengan tulus. Itu sudah cukup." Ega menatap Frida dengan tatapan penuh perasaan. Ia merasa tersentuh, tetapi tetap merasa cemas. Bagaimana jika keluarga Frida tidak menerima dirinya? Meskipun ibu Frida sudah begitu ramah, namun di dalam hatinya, Ega merasa ada banyak perbedaan antara dirinya dan keluarga besar Frida. Semua orang yang ia kenal, baik di Jakarta maupun di Swedia, pasti akan merasa aneh melihat perbedaan status sosial mereka. Namun Frida tidak memberi kesempatan pada Ega untuk terus ragu. Ia merangkulnya dengan lembut.
Aku sudah memutuskan, Ega. Tidak ada yang akan menghalangi kita. Setelah mempersiapkan diri, mereka pun menuju ke tempat pernikahan yang sudah disiapkan. Lokasinya adalah taman belakang rumah besar milik keluarga Frida. Taman yang luas dengan pepohonan yang hijau dan bunga-bunga yang berwarna cerah menciptakan suasana yang indah dan romantis. Beberapa tamu sudah mulai berdatangan. Teman-teman, bisnis Frida yang sukses dan para kolega dari keluarga besar mereka. Ega merasa semakin kecil di tengah-tengah keramaian ini. Frida, yang mengenakan gaun pengantin putih yang elegan, tampak sangat cantik. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, meskipun di sampingnya, Ega terlihat begitu gugup. Pria itu mengenakan jas hitam yang tampak sederhana, jauh dari kesan mewah yang biasa dikenakan oleh para tamu di acara tersebut. Saat mereka tiba di altar, Frida memegang tangan Ega erat-erat. "Jangan khawatir, Ega. Aku di sini, bersamamu." Namun, hati Ega masih dipenuhi ketakutan. Ia memandang sekitar, melihat tatapan-tatapan penuh curiga dari para tamu undangan yang hadir. Ia merasa seperti bukan bagian dari dunia ini. Dunia yang penuh dengan uang dan kemewahan. Tiba-tiba, seorang pria paruh-baya yang berdiri di samping altar, yang Ega tahu adalah ayah Frida, menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Ega?" ujar ayah Frida dengan suara berat. "Aku tahu ini mungkin bukan yang kamu impikan. Kamu berasal dari dunia yang sangat berbeda dari kami. Tapi jika Frida memilihmu, maka aku akan menghormati pilihan itu." Ega merasa hatinya berdebar. Kata-kata itu seperti pedang yang menusuk hatinya. Semua orang tahu bahwa ia bukan siapa-siapa. Namun, di sisi lain, Frida tidak pernah melihatnya seperti itu. Sementara itu, Frida menatap Ega dengan senyum penuh kasih. "Ega, aku mencintaimu lebih dari apapun. Tidak ada yang bisa menghalangi kita." Dengan kata-kata itu, Ega merasa seolah beban yang ia rasakan selama ini sedikit terangkat. Meskipun cemas, ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia siap menjalani hidup bersama Frida. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan khidmat. Semua yang hadir, meskipun sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kemewahan, bisa merasakan kehangatan dan ketulusan cinta yang ada di antara Frida dan Ega. Tak ada kemewahan yang lebih besar dari cinta yang mereka miliki. Setelah mengucapkan janji suci, mereka pun resmi menjadi suami istri. Ega merasa dunia di sekitarnya berubah. Tiba-tiba, ia merasa dunia ini lebih ramah, lebih penuh harapan. Frida ada di sisinya, dan itu adalah segalanya baginya. Di tengah-tengah pesta pernikahan yang megah, Ega merasa seolah-olah dirinya berada di mimpi. Para tamu berdansa, berbicara, dan tertawa, tetapi Ega hanya bisa memandang Frida dengan penuh cinta. Wanita itu, yang dulunya ia kira hanya ada dalam impian, kini menjadi istrinya. Setelah acara selesai, mereka melangkah keluar dari taman menuju ke sebuah mobil mewah yang sudah disiapkan untuk mereka. Ega duduk di samping Frida, masih belum bisa sepenuhnya percaya bahwa pernikahan ini benar-benar terjadi. Di perjalanan menuju rumah baru mereka, Frida berbisik lembut. "Aku bahagia, Ega, denganmu." Ega menoleh dan meraih tangan Frida. "Aku juga." "Frida, aku tak pernah membayangkan ini, tapi aku siap. Selama aku bersamamu, aku siap." Mereka berdua saling memandang, dan untuk pertama kalinya, Ega merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Tidak ada status, tidak ada perbedaan, hanya cinta yang mereka miliki. Dan itu sudah cukup. Setahun telah berlalu sejak pernikahan Frida dan Ega di Swedia. Hidup mereka kini berjalan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dari seorang pria sederhana yang bekerja sebagai cleaning service di Hotel Jakarta, Ega kini sudah menjadi bagian penting dalam bisnis pemasokan barang IKEA, perusahaan yang juga menjadi tempat Frida bernaung. Setelah kembali ke Jakarta, Ega merasa dirinya berada di tengah-tengah dunia yang begitu berbeda. Ia tidak lagi hanya mengenakan pakaian sederhana, tetapi kini sudah terbiasa dengan setelan jas, rapi dan sepatu kulit yang mengkilap. Frida membantunya untuk beradaptasi dengan dunia bisnis,
mengajarinya bagaimana berkomunikasi dengan klien, mengelola waktu, dan menyusun strategi. Semua yang ia pelajari membuat Ega merasa lebih percaya diri. Di kantor IKEA, Ega mulai menunjukkan kemampuannya. Berkat ketekunan dan kesungguhannya, ia berhasil menyelesaikan banyak proyek pemasokan barang dengan lancar. Semua orang dari atas hingga bawah mengakui dedikasinya. Bahkan beberapa kolega Frida yang dulu meragukannya, kini mulai mengagumi Ega. Namun meskipun hidupnya sudah berubah, Ega tetap merasa bahwa ia tidak bisa sepenuhnya meninggalkan akar kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah melupakan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Seringkali, di malam hari, ketika mereka berdua duduk bersama di rumah besar mereka, Ega merenung tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa ini. "Frida," katanya suatu malam, "aku sering merasa ini semua seperti mimpi." Frida menatapnya dengan lembut. "Ini bukan mimpi, Ega. Ini adalah hasil dari usaha kita berdua. Kamu sudah berusaha keras, dan kini kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan." Ega tersenyum kecil. Namun di dalam hatinya, ia masih merasa tidak cukup. Ada rasa tidak percaya diri yang sering menggelayuti pikirannya. Meskipun ia berhasil di dunia bisnis, ia merasa dirinya masih jauh dari orang-orang kaya yang dulu ia lihat sebagai orang-orang besar. Ia takut, jika orang-orang tahu dari mana asalnya, mereka akan menganggapnya sebagai orang yang tidak pantas berada di dunia ini. Suatu hari, saat Frida sedang sibuk dengan pekerjaannya, Ega memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang telah lama ingin ia kunjungi. Sebuah kampung kecil di Jakarta, tempat ia dibesarkan. Ia ingin bertemu dengan beberapa teman lamanya, dan sekaligus mengenang masa-masa perjuangannya dulu. Tanpa memberitahukan Frida, Ega pergi sendirian. Saat sampai di kampung, Ega merasakan sensasi yang asing. Rumah-rumah yang dulu penuh dengan kenangan kini terlihat berbeda. Beberapa temannya sudah pindah, sementara yang lainnya tinggal di tempat yang jauh lebih sederhana. Ia duduk di sebuah warung kopi yang familiar baginya, sambil menatap hiruk-pikuk kehidupan yang masih berlangsung seperti dulu. Tiba-tiba, seorang teman lama mendekat. "Ega, kau sudah sukses sekarang ya?" tanyanya dengan nada canggung. "Aku dengar kamu sudah bekerja di IKEA. Itu hebat banget, bro." Ega tersenyum, tetapi ada rasa canggung di hatinya. "Iya, aku bekerja di sana sekarang. Tapi ya, masih banyak yang harus dipelajari." Temannya menatapnya, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk. "Aku lihat kamu sekarang lebih berbeda, Ega. Seperti orang-orang yang dulu kamu anggap jauh dari jangkauanmu." Ega merasa terhenyak. Ia menyadari bahwa meskipun ia sudah sukses, masih ada ketidakseimbangan dalam dirinya. Ia merasa tidak bisa sepenuhnya menjadi bagian dari dunia ini. Namun, ia juga tahu, ia tidak bisa lagi kembali ke kehidupannya yang dulu. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Ega menceritakan pengalamannya kepada Frida. "Frida, aku bertemu dengan teman-temanku tadi di kampung. Mereka bilang, aku sudah berubah, dan aku merasa aku jadi semakin jauh dari mereka." Frida menatap Ega dengan penuh pengertian. "Ega, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Kamu tidak harus kembali ke masa lalu untuk merasa nyaman. Kamu sudah memilih jalan hidup yang berbeda, dan itu tidak berarti kamu harus meninggalkan siapapun. Kamu bisa menjadi dirimu yang terbaik tanpa harus menutup pintu masa lalu." Ega menghela napas, merasa lega mendengar kata-kata Frida. Ia menyadari bahwa Frida benar. Selama ini ia berusaha mengejar masa lalu yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Hidupnya kini ada bersama Frida, dan ia tak perlu lagi merasa ragu tentang siapa dirinya. Hari-hari berikutnya, Ega semakin nyaman dengan perannya. Ia menjalani pekerjaan dengan penuh semangat, membantu Frida dalam bisnis pemasokan barang IKEA, dan mereka semakin dekat sebagai pasangan suami istri. Meski sudah berada di dunia yang jauh berbeda, Ega belajar untuk merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Cinta Frida sudah cukup membuktikan segalanya. Suatu sore, saat mereka berjalan berdua, di taman belakang rumah, Ega menggenggam tangan Frida dan berkata,
Frida, aku merasa hidupku kini lebih berarti. Aku merasa kita berjalan bersama menuju masa depan yang cerah. Frida tersenyum, mengusap lembut pipi Ega. Aku juga merasa hal yang sama. Bersamamu, aku merasa kita sudah memiliki segalanya. Mereka berhenti sejenak, saling memandang dengan penuh cinta. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada dua hati yang saling mencintai, berjalan bersama menuju kehidupan yang penuh harapan.